Ini adalah sebuah kisah tentang seorang pemuda yang telah melewati beberapa hal, seperti minum kopi di Paris, berselancar di Maldives, tidur di Gunung Kilimanjaro, berkenalan dengan gadis Polandia di Rio de Janeiro, lalu pindah lagi untuk menonton kejuaraan NBA dari sisi lapangan, dan semua dilakukannya sebelum makan siang. Itu semua masih terus berlanjut, tapi apa yang ingin disampaikan pemuda itu adalah dia berdiri di puncak dunia. Lah gimana? Ya, film berikut berjudul Jumper, bergenre fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2008, disutradarai oleh Doug Liman dengan naskah yang ditulis oleh David S. Goyer berdasarkan novel dengan judul yang sama oleh Stephen Gould. Film dengan durasi 88 menit ini dibintangi oleh Hayden Christensen, Jamie Bell, Rachel Bilson, Diane Lane, dan juga Samuel L. Jackson. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan 8 tahun yang lalu, seorang pemuda culun bernama David Rice naksir dengan teman sekelasnya Millie. Pada sebuah momen di musim dingin, David memberikan Millie sebuah cenderamata berupa bola kaca. Sebenarnya Millie sangat menyukai hadiah itu. Sayangnya seorang siswa bernama Mark tidak senang melihatnya. Dia merampas hadiah tersebut dan melemparnya ke tengah-tengah sungai yang membeku. Bagi David sendiri, benda itu sangat berharga. Oleh karena itu, dia memberanikan diri untuk mengambilnya. Tiba-tiba saja sungai esnya pecah, membuat David jatuh dan terjebak di bawahnya. Tidak ada seorang pun yang menolong pemuda itu, karena semua merasa panik. Lalu keajaiban pun terjadi. Sebuah keajaiban yang membuat David berpindah tempat ke sebuah perpustakaan. Dan dari situlah semua bermula. David hidup bersama ayahnya yang pemarah bernama William. Sang ibu telah meninggalkan mereka berdua sejak David berumur 5 tahun. Tak ingin meladeni kemarahan sang ayah, David pun mengurung diri di kamarnya. Sampai-sampai kembali berpindah tempat ke pustaka. Terlintas dalam pikiran David bahwa mungkin inilah kesempatannya untuk mendapatkan kebebasan. Dan jika ibunya saja bisa pergi, tentunya David juga bisa melakukan hal yang sama. Akhirnya malam itu, dia meletakkan bola kaca di halaman rumah Millie. Secara diam-diam, ingin rasanya David menceritakan tentang keajaiban yang dialaminya. Tapi siapa yang mau percaya? David pun pindah ke kota lain dan tinggal di sebuah hotel murah dengan uang tabungannya. Kehidupan barunya pun dimulai. David belajar mengendalikan kemampuannya dengan melakukan perpindahan ke lokasi terdekat hingga yang terjauh ke Empire State Building. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, David mencuri. David berpikir, selain mencuri, apalagi yang bisa dilakukan remaja 15 tahun dengan kekuatan super? Lagi pula David berniat akan menggantinya suatu saat nanti. Pada suatu malam, David mencuri di salah satu bank. Itu membuat kamarnya dibanjiri dengan uang dan ya, itu menjadi sebuah cerita yang happy ending, bukan? 8 tahun telah berlalu, David kini tinggal di apartemennya di New York. Tapi sebenarnya, dia menganggap itu adalah sebuah tempat persinggahan. Karena dengan kemampuan teleportasi, berlama-lama di rumah hanya membuang-buang waktu. David menikmati pemandangan malam di kota-kota besar di Eropa. Bermesraan dengan seorang gadis yang baru saja dikenalnya, berselancar di sebuah pantai, menikmati sarapan di atas Sphinx, hingga akhirnya kembali lagi ke New York. Sungguh kehidupan yang luar biasa yang dijalani David setiap harinya. Tanpa ia sadari, sekelompok orang tengah memburunya selama 8 tahun terakhir. Kelompok itu juga telah berkeliling dunia untuk memburu orang-orang yang memiliki kekuatan seperti David. Karena kekuatan sehebat itu seharusnya hanya dimiliki oleh Tuhan, bukan makhluk busuk seperti manusia. Kemunculan pria bernama Roland di apartemennya membuat David sangat terkejut. Roland membawa beberapa barang bukti berupa catatan-catatan yang ditinggalkan David selama melakukan pencurian. Karena bukan polisi, sudah pasti Roland tidak datang untuk menangkap David. Yang membuatnya bertanya-tanya adalah bagaimana cara David bersembunyi sampai-sampai tidak bisa ditemukan. David sama sekali tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Roland hingga akhirnya ketika David melakukan teleportasi atau di sini disebut jump atau lompat, dengan cepat Roland menyetrumnya menggunakan listrik bertegangan 1000 volt. This conversation's not over. Itu membuat David tidak bisa berkonsentrasi sehingga kesulitan dalam berpindah tempat. Bahkan Roland melilitkan kawat agar bisa terus mengalirkan listrik ke tubuh David. Untungnya David
berhasil melompat ke ruangan rahasianya di balik dinding, lalu memotong kawat yang menjerat dan melarikan diri ke rumah masa kecilnya. Tentunya kedatangan David diketahui oleh William yang selama 8 tahun terakhir sering dianggap gila karena menceritakan kisah putranya yang menghilang. Sangat disayangkan, David masih enggan untuk bertemu Will. Dia hanya meyakinkan bahwa sang ayah tidak gila. Keesokan paginya, David memutuskan untuk mencari tahu tentang Millie. Setelah mendapat informasi dari ibunya Millie, David pun langsung menuju ke bar Holly Hans, di mana Millie bekerja. Tujuan David hanya ingin melihat Millie dan mengetahui keadaannya, tidak lebih. Namun tiba-tiba saja dia bertemu dengan Mark yang masih seperti sampah, mengungkap penyamaran David hingga akhirnya Millie menghampiri mereka. Ternyata gadis itu menyadari kehadiran David sejak 45 menit yang lalu. David langsung menyerang Mark karena melakukan hal yang tidak senonoh kepada Millie. Hingga akhirnya Mark dipindahkan ke dalam ruangan brankas di salah satu bank yang pernah dicuri oleh David. David kembali ke bar dengan penjelasan seadanya demi menjaga rahasia. David dan Millie berbincang-bincang tentang apa yang mereka lakukan saat ini yang sama sekali bertolak belakang dengan masa lalu. Dulunya Millie adalah seorang pencinta traveling. Dia memiliki daftar kota-kota yang ingin dikunjunginya. David pun berusaha menyenangkan hati gadis pujaannya dengan mengajak Millie mengunjungi salah satu kota di dalam list, yaitu Roma. Beberapa hari kemudian di tempat lain, Roland yang gagal menangkap David tidak menyerah begitu saja. Kali ini dia menyamar sebagai anggota CIA untuk menginterogasi Mark. Kembali ke jagoan kita yang sedang larut dalam kisah kasih asmaranya bersama Millie. Dua muda-mudi itu terlihat sangat menikmati liburannya. Mereka berkeliling kota Roma hingga akhirnya mengunjungi Kolosium. Sayangnya pada hari itu, petugas melarang pengunjung masuk ke dalam arena. Namun, demi menyenangkan hati Millie, lagi-lagi secara diam-diam, David menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu dari sisi dalam. David dan Millie terus masuk lebih dalam ke tempat-tempat terlarang. Hingga pada suatu ketika, David bertemu dengan seorang pemuda sinis bernama Griffin yang ternyata juga memiliki kemampuan teleportasi. Sesaat kemudian, dua pria berseragam muncul dan langsung menyerang David dan Griffin. Sepertinya Griffin sudah sangat mahir dalam menggunakan kemampuannya untuk dikombinasikan dengan serangan. Hasilnya, dengan mudah dia mengalahkan dua pria berseragam. David mengikuti Griffin ke bunkernya. Namun sangat disayangkan, pemuda itu tidak mendapatkan penjelasan yang lengkap karena mengkhawatirkan Millie. Karena menerobos masuk ke dalam Kolosium, David dan Millie pun harus menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja ibu David, yaitu Mary, datang untuk menyerahkan kunci borgol kepada David. Dia memberikan waktu selama 30 detik untuk David melarikan diri. Dengan cepat, David melompat, sekaligus membawa komandan polisi ke Mesir. Kemudian dia membawa Millie kembali ke hotel, dan keesokan harinya, dengan sangat terpaksa, David memulangkan gadis itu ke Detroit demi keselamatannya. Tak lama kemudian, David kembali menemui Griffin. Menurut penjelasan Griffin, mereka berdua adalah kaum yang disebut Jampar. Sedangkan orang-orang yang memburu mereka adalah Paladins, kelompok orang suci yang taat agama sejak abad pertengahan. Paladin melakukan tugas agama, yaitu perburuan para penyihir. Paladin tidak segan-segan membunuh siapapun yang berhubungan dengan buruan mereka, terutama yang mencoba menghalangi. Itulah yang terjadi dengan William. David menemukan sang ayah terbaring tak berdaya di dalam rumah, dan ketika dibawa ke rumah sakit, para dokter sama sekali tidak merasakan denyut nadi, yang mana menandakan William telah mati. David yang benar-benar marah langsung mengunjungi penjara tempat Mark ditahan. Pengakuan Mark membuat David semakin berang hingga akhirnya dia berencana mencari keberadaan Roland untuk balas dendam. Namun menurut Griffin itu sama sekali tidak perlu, karena cepat atau lambat Roland juga akan menemui David. Hari itu Griffin baru saja kembali dari perburuannya. Merasa muak karena terus diburu, Griffin melakukan latihan untuk mengasah kemampuan demi membunuh para paladin di seluruh dunia. Seperti Marvel Team Up, David mengajak Griffin untuk bekerja sama memburu Roland. David terus mengikuti Griffin, mendengarkan ocehannya yang sinis, hingga melihat sehebat apa Griffin dalam mengendalikan kemampuannya.
Akhirnya aliansi pun terbentuk, meskipun namanya bukan Marvel Team Up. Rencana awalnya Griffin akan menyiapkan senjata selagi David mengamankan Millie. Sesuai dengan dugaan David, Roland mulai mendatangi orang-orang yang berhubungan dengan Millie. David langsung menuju ke rumah Millie dan berusaha menjelaskan semuanya. Namun, karena para paladin telah datang, David terpaksa membawa Millie ke bunker Griffin. Apa yang dilakukan David membuat Griffin benar-benar marah karena sama saja mengundang paladin datang ke tempat tersebut. Ternyata dugaan Griffin benar. Roland dan anak buahnya menggunakan peralatan canggih mereka untuk membuka celah atau lubang lompatan, sehingga manusia biasa juga bisa melewatinya. Kebodohan David tidak berakhir sampai di situ. Lagi-lagi, David tanpa sadar keluar dari persembunyiannya ketika melihat foto sang ibu di antara foto-foto anggota Paladin. Hal itu langsung dimanfaatkan Roland untuk menjerat David. Ketika David hendak dibunuh, tiba-tiba saja Griffin muncul. Di sini pemuda itu benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya. Mulai dari serangan telak yang membuat Roland terpental sampai mendatangkan bus, sehingga Roland dan anak buahnya dipaksa mundur. Griffin terus melanjutkan serangan dengan menggunakan flamethrower hingga akhirnya berhasil merebut alat canggih milik Paladin. Sayangnya David kembali lengah, itu membuat Paladin berhasil menangkap Millie. Persetan dengan wanita. Griffin merasa Jumper tidak seharusnya memiliki hubungan dengan siapapun. Karena di kediaman Millie, Roland dan seluruh pasukannya sedang berkumpul, maka pemuda itu akan mengirimkan bom untuk menghabisi semua Paladin. Tentunya itu ditentang keras oleh David, hingga akhirnya terjadi pertarungan antara dua Jumper yang memperebutkan bom beserta detonatornya. Mulai dari Colosseum, piramida, Empire State Building, sampai ke daratan es. David dan Griffin terus bertarung sambil berpindah-pindah tempat. Akhirnya ketika berada di tengah-tengah perang di Ceko, David menjebak Griffin dengan listrik bertegangan tinggi. Itu sekaligus mengakhiri pertarungan mereka. Ada sekitar 5 anggota Paladin yang siap menyerbu David di kediaman Millie. Oleh karena itu, Griffin menyarankan agar David mengajaknya, karena jika tidak, maka David sama saja dengan bunuh diri. David hanya mengabaikan peringatan tersebut, dan benar saja, setibanya di sana, David langsung terjerat kawat yang dialiri listrik. Tapi meskipun demikian, David menolak untuk menyerah. David mengerahkan kekuatannya untuk memindahkan seluruh ruangan itu ke dalam sungai, lalu berpindah lagi ke pustaka. Ternyata Roland juga ikut berpindah ke pustaka. David bisa saja membuang Roland ke tengah-tengah laut yang dipenuhi ikan hiu. Tapi di sini jagoan kita menunjukkan belas kasihnya, membuktikan bahwa dia tidak seperti makhluk kejam yang dikatakan Roland. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan David yang menemui sang ibu, yang mana kini telah hidup dengan keluarga barunya. Selain itu, David juga bertemu dengan adik tirinya, yaitu Sophie. Lalu Mary menjelaskan bahwa dia mengetahui kemampuan Jumper ketika David berumur 5 tahun. Karena dirinya adalah seorang paladin, maka pilihannya hanya ada 2, membunuh atau meninggalkan David. Dan karena rasa cintanya terhadap David, akhirnya Mary pun mengambil pilihan kedua. Kemudian David pergi bersama Millie. Mereka akan menikmati kebersamaan dengan melompat ke tempat yang lebih hangat. Apakah kehidupan David sebagai Jumper sudah aman? Dan tamat. Menurut saya, daripada fiksi ilmiah, mungkin film ini cocok masuk ke kategori fantasi karena sama sekali tidak menjelaskan apapun tentang proses perpindahan atau melompat dari satu tempat ke tempat lain. Story-nya memiliki sequel tak langsung berupa serial yang ditayangkan di YouTube berjudul Impulse, yang mana mulai ditayangkan pada tahun 2018 dan kalau saya tidak salah ada 2 season. Seperti yang saya jelaskan di pembuka video bahwa film ini diadopsi dari cerita novel dengan judul yang sama. Ada beberapa buku yang menceritakan sequelnya, yaitu Reflex yang rilis di tahun 2004, Impulse tahun 2013, EXO tahun 2014, dan juga ada beberapa buku pelengkap cerita yang berjudul Shade, serta Jumper Griffin Story yang sama-sama rilis di tahun 2008.
adalah manusia yang terlahir dengan kemampuan khusus, yaitu teleportasi. Mereka telah ada semenjak abad pertengahan. Sebagian besar dari mereka yang memiliki kekuatan mulai menunjukkan tanda-tanda pada usia 5 tahun, sama seperti David. Namun di samping itu, kemunculan tanda-tanda itu juga membawa bencana tersendiri, karena kebanyakan dari mereka malah tidak mampu bertahan hidup hingga dewasa akibat dibunuh oleh Paladins. Dan ternyata si Griffin bukan orang pertama yang menjadi pemburu Paladin, karena perang antara Jumper dan Paladin telah berlangsung selama berabad-abad dan semakin memburuk setelah Paladin merancang alat-alat dan senjata-senjata berteknologi tinggi yang mana digunakan untuk melacak dan membunuh Jumper. Kalau di novelnya, itu si David nanti nikah sama Millie. Mereka punya anak bernama Millicent, dan si Millie sama Millicent ini nantinya juga memiliki kekuatan Jumper, yang mana kemungkinan karena mereka telah lama berada di dekat David. Kemampuan Jumper untuk melakukan teleportasi berhubungan dengan pembengkokan ruang dan waktu untuk membuat wormhole atau lubang cacing, yang mana di sini disebut dengan jump scares. Penggunaan kemampuan ini secara emosional dapat menyebabkan objek di sekitar mereka bergerak atau berguncang. Jumper juga dapat dengan mudah memindahkan barang-barang, baik yang menempel di tubuh mereka seperti pakaian, ataupun yang hanya bersentuhan seperti si Griffin memindahkan mobil bahkan bus. Selain itu, mereka juga dapat berpindah tempat bersama orang lain selama melakukan kontak fisik. Ini mirip-mirip jurus pindah tempat dalam sekejapnya punya Son Goku ya. Jarak dan berapa kali Jumper dapat berpindah tempat sepertinya tidak terbatas. Mereka dapat melompat kemana saja dan kapan saja tanpa mengalami kehabisan tenaga seperti The Fallen. Tapi ada syaratnya, para Jumper harus bisa membayangkan kemana mereka akan melompat. Foto-foto akan sangat membantu untuk mempermudah. Itulah alasannya mengapa si David menempel banyak foto pemandangan di apartemennya. Dan lokasi yang familiar akan jauh lebih mudah untuk dituju ketika Jumper dalam keadaan terdesak. Para Jumper lemah terhadap listrik. Ya, semua orang juga lemah bang kalau disetrum. Bukan begitu, maksud saya ketika Jumper disetrum, mereka tidak bisa berteleportasi karena listrik bisa mengganggu sistem saraf yang menarik mereka kembali ketika mencoba melakukan lompatan. Paladin yang menyadari hal itu membuat senjata tongkat listrik yang mana juga bisa menembakkan kabel beraliran listrik. Pada beberapa scene kita melihat si Roland menambatkan bagian tongkatnya ke dinding atau ke lantai. Nah, ini juga untuk melemahkan Jumper karena para Jumper memindahkan benda yang bersentuhan dengan fisiknya, maka kawat atau jaring yang ditancapkan pada benda besar yang tidak bergerak akan mempersulit Jumper melarikan diri. Seperti yang kita lihat di pertarungan terakhir, si David sampai harus memindahkan ruangan Millie. Adalah organisasi rahasia ekstremis yang dikhususkan untuk memusnahkan Jumper. Mereka membenarkan tindakan diskriminasi dengan mengklaim bahwa hanya Tuhan yang boleh memiliki kekuatan Jumper, yaitu bisa berada dimanapun dan kapanpun. Untuk membuat Jumper keluar dari persembunyiannya, Paladin tidak segan-segan menjadikan orang-orang yang dicintai Jumper sebagai sasaran. Menurut Griffin, ada sekitar ratusan orang yang tergabung dalam Paladin. Nah, Paladin ini hanya ada di dalam film dan series, namun tidak ada di novel. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan. Bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!